Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min azabil qabri. La ilaha illa anta, Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya indah tiyaji ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal yadani, adabul yadaini, bermula itu bab menerangkan adab kedua tangan, adab yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh kedua tangan. Wa amal yadani, adapun bermula kedua tangan, fahfat, maka itu jagalah siapa kamu huma pada yadani, huma pada yada ini itu dari apa dijaga, antadriba, antadriba, dari bahwa memukul siapa kamu bihima dengan yada ini. Nah, sampai digunakan untuk memukul ke siapa? Musliman, pada orang Islam. Tapi ndak mukul, tetap ada mukul kalau misalnya itu berbentuk takziran. Tapi mukulnya tadi jangan kelewat. Kalau mukulnya kelewatan kayak yang kemarin itu. Kalau kelewatan, jangan kelewatan. Mukul-mukul yang sekiranya mukul, ndak bekas, mukul tapi ndak bekas, nah itu ndak apa-apa. Soalnya Nabi sendiri itu juga pernah mukul kan kepada sahabat, namanya santri Nabi yang bernama Ukasah. Yang pernah saya ceritakan itu bahwa Ukasah pas menjelang Nabi meninggal, pas masih sakit, Nabi minta santri-santri semua dikumpulkan, tapi tidak santri cewek yang dikumpulkan, santri cowok, sahabat-sahabat cowok dikumpulkan. Pas di masjid Nabi bilang, siapa yang punya hak adami sama saya, sebut. Atau kamu dulu pernah saya lakukan apa, sedangkan kamu sekarang belum rela, maka balaslah. Akhirnya semua sahabat diam kecuali sahabat Ukasha. Sahabat Ukasha bilang, acung tangan dari belakang itu, awak Nabi,
Apa? Saya punya tanggungan apa sama kamu? Oh iya, Nabi saya dulu pernah pas sholat, barisan saya tuh tidak lurus. Barisan sholat saya tuh tidak lurus dewek. Yang lain lah lurus, saya belum lurus. Saya sama Nabi dipukul. Bukan barisan apa itu? Barisan perang ya, bukan sholat. Barisan perang tidak lurus. Nah, langsung saya dipukul sama Nabi. Nah, awan balas itu. Nah, akhirnya apa? Nabi, ya udah kalau macam itu silahkan pukul sekarang saya. Tapi sahabat Tukasa waktu itu ya tidak terima lagi, soalnya apa? Waktu mukul dulu sahabat Tukasa itu tidak pakai baju. Nah akhirnya apa? Sahabat Tukasa juga pingin Nabi itu copot baju sehingga dipukulnya sama rato. Maksudnya sama dulu Nabi mukulnya ke kulit, sekarang saya juga minta Nabi dipukul ya kena kulit, bukan kena baju. Akhirnya apa? Udah dilakukan. Nah, maksudnya dari cerita itu apa? Dari cerita itu Nabi ya tetap ada pernah mukul. Tapi pukulan ini adalah pukulan untuk mendidik supaya tidak diulangi lagi. Nah, kalau kalian kini kan enggak, dipukul malah diulangi lagi. Iya beda. Padahal tujuannya memukul itu supaya tidak diulangi. Nah, ini dipukul malah diulangi lagi. Ini berarti saking parahnya zaman kini, jadi tidak mempan lagi. Kalau dulu mungkin cuma pakai pukulan mulut, dik jangan gitu dik, udah besok udah dilakukan lagi. Nah tapi kini kurang, pakai pukulan. Zamannya pas pada zaman pukulan, coba cerita dari orang tua kamu itu, ibu-ibu kamu, bapak-bapak kamu tuh kalau pas cerita awak dulu waktu sekolah tuh, wah yang namanya guru tuh bawa penggaris terus, penggaris tuh nggak bakal berhenti mukul kalau nggak putus kena murid. Ya enggak? Pernah cerita gitu tidak? Belum pernah. Nah, makanya minta cerita sama orang tuanya. Karena orang tua dulu itu sekolahnya rata-rata kebanyakannya gitu. Apalagi sama datu misalnya. Gitu. Awak dewe juga pernah nggak ngaji, masih SD, nggak ngaji sore itu loh, nggak ngaji TPQ, nggak ngaji malah mainan. Waktu itu diajak ganti agak jauh, mainnya waktu pulang habis sekolah. Nah, waktu main habis sekolah kan otomatis nanti bisa balik ngaji, tapi mainnya jauh. Orang tuh yang bawa motor, awak belum bisa bawa motor. Ternyata sampai masuk waktu asar. Padahal ngajinya jam 3 masuk. Jam 3 tuh masuk ngaji. Nawa belum balik. Akhirnya balik tuh sekitar jam 5-an kalau tidak salah. Menjelang maghrib. Pas balik menjelang maghrib, lah panas rasanya badan. Gara-gara jantung tuh debar-debar terus. Ini pasti di rumah sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya apa? Balik pelan-pelan sama kawan nih tadi baru balik. Tahu-tahu yang namanya bapak itu orang tua saya di belakang lah, di depan pintu lah gini. Wah ini pasti ada surprise-nya di belakang itu. Ternyata betul. Setelah sampai dekat, dari mana? Ya diam lah, masa mau jawab. Namanya tidak berani kan? Dia. Dah langsung tidak banyak omong. Yang di belakangnya tadi dikasihkan. Apa itu? Cambuk. Tapi cambuknya bukan dari rotan, cambuk karet ban itu loh. Nah, karet ban tuh yang diiris tuh. Itu kalau tidak salah dibuat entah 2 entah 3 gembel gitu, diikat langsung dicambuk situ. Semua langsung. Boy masih ingat itu. Nah, ya diam mbak ya.
Nah, habis itu masuk kamar, dah langsung diam. Pluk. Nggak nangis, cowok mau nangis. Nggak nangis, cuma nah, akhirnya ya kalau dalam keluarga kalau bapak harus ada yang militer. Yang militer itu bapak harus militer. Jangan sampai bapak nggak militer, anaknya terus nanti itu ya nggak nurut. Akhirnya yang datang nenangin siapa? Otomatis yang nenangin adalah ibu. Itu udah pasti. Ngapo? Misalnya dewek ndak ngaji. Tahu ngaji kok masih main. Kayak mana ndak main? Oh, nak balik orangnya masih asik main PS. Masa awak jalan kaki balik? Jalannya ndak tahu. Oh yes. Dahnya dikasih sendal baru. Itu kebetulan pas lagi apa gitu terus pas kebetulan beli sandal. Nah itu jadi tetap dipukul tapi pukulan itu bukan pukulan karena benci tapi pukulan kasih sayang yang akan dirasakan kita saat kalau sudah gede. Kalau kamu apa namanya belum pernah ngerasakan itu berarti belum pernah dididik militer tadi sama orang tuanya. Ada dua kriteria orang tua. Ada yang dua-duanya militer. Oh, enggak Gus, saya bapak saya militer, ibu saya malah tambah militer. Angkatan darat tuh itu malah. Soalnya apa? Wah, sekali dengan anaknya tidak betul langsung di smackdown tempat ibu Berarti bapak itu yang enggak militer amat tapi emak ini yang luar biasa. Ada yang macam itu. Kalau masa-masa kecil saya tuh banyak juga ya. Sampai saya pernah disiram sama mak saya juga pernah siram. Air lagi diam, bukan gara-gara melakukan satu kesalahan akhirnya disiram. Siram air. Dilempar sendal juga pernah. Jadi kalau nengok cerita-cerita dulu itu ya gitulah. Ya namanya masa muda kan ya anak ya ndak soleh dulu. Solehnya nanti pas lagi gede. Kalau pas lagi kecil-kecil ya kadang ada nakalnya juga lah. Walaupun kiai sekalipun ya sama baik punya masa-masa yang nakal dulu. Tapi agak pas tuanya baru soleh. Jangan kebalik. Yang pas masih kecil nampaknya soleh, barang udah tua malah jadi toleh. Toleh itu buruk. Lawan katanya. Jangan sampai. Nah itu. Jadi ini tidak apa ya, pokoknya kalau tangan ini tidak ada unsur apa-apa, jangan pernah dipakai untuk memukul tanpa ada alasan. Lagi enak-enak katanya main ditepuk jidate, pok katanya. Nah, tidak boleh. Musliman, orang muslim. Atau bukan orang muslim saja, orang kafir pun jangan. Kalau kafirnya kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang ditanggung, maksudnya tidak diperangi kalau dia aman-aman baik di negara Islam. Tapi kalau kafirnya kafir harbi itu tidak terima dipukul, dibeleh juga tidak apa-apa. Contohnya siapa? Contohnya Israel, itu tidak apa-apa itu. Setuju? Tapi sekarang lagi bela sungkawa, lagi kebakaran. Alhamdulillah. Bahkan ada ancaman dari Nabi. Di hadisnya Nabi itu ada ancaman. Allah itu nak ngancam seseorang. Andaikan katanya penduduk langit dan penduduk bumi itu kok mereka kompak untuk menyelakai orang mukmin, maka Allah akan melemparkan orang-orang itu tadi masuk ke neraka. Siapapun itu. Nah, kalau yang diganggu itu orang muslim. Diancam sama Allah. Di hadis ini disebutkan.
Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi istaraku fi damin mu'minin lakabbahumullahu finnar. Dimasuk dilemparkan orang di neraka. Tapi kalau tidak ada alasan. Au tatanawala atau memperoleh siapa kamu bihima dengan yadani malan pada harta haraman yang haram, atau gara-gara tangan kamu tuh sehingga kamu memperoleh barang-barang haram, ngambil sesuatu yang bukan miliknya. Contohnya kalau di pasar ini banyak, karena pasar itu banyak buruk bahkan tempat paling buruk itu pasar. Kenapa? Itu tadi contohnya paling kecil. Lah kok buruk? Buruk gimana dak? Ada kata-kata di Quran wailul lil mutaffifin, neraka wel bagi orang yang mutaffif. Mutaffif itu orang yang mengurangi timbangan. Di pasar kan gitu. Ya kita tidak tahu. Ya kalau jujur alhamdulillah. Nah, kalau tidak jujur berapa semato tapi timbangannya menghadap ke tukang sayur, tidak menghadap ke pembeli tapi ke penjual. Berapa minta berapa? 2 kilo. Pas 2 kilo ya. 2 kilo pas ya. Ada lagi misal dikasih magnet bawahnya supaya timbangannya agak berat misalnya. Nah, macam-macam. Itu juga tindak laku tangan. Nah, ini termasuk tangan yang tidak beradab. Autu'dhiya atau menyakiti bihima dengan menyakiti siapa kamu bihima dengan yadani ahadan pada salah satu minal khalqi dari makhluk, atau tangannya digunakan untuk menyakiti makhluk. Ada burung kok masih hidup, bulunya dicabuti, hidup-hidup bulunya. Ayam hidup-hidup, bulunya ditariki, dibeteti. Nah, itu namanya tangan tidak beradab. Contohnya lagi ini, jangan sampai terjadi ini. Bos listrik baru didandani, sehari, 2 hari, 3 hari lah rusak lagi. Nah, ini berarti tangan-tangan tidak beradab. Diperhatikan. Mengapa kok makanya sampai dipindah, yang asalnya itunya di situ kok dipindah di situ? Yaitu tadi supaya, karena mencegah madorot itu lebih utama daripada menarik kemanfaatan. Bahasanya Lenok kan di usul fikihnya kan, kaidah fikihnya kan bilangnya gitu. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Contohnya saya gambarkan kalau orang pasang paku di hutan, yang satu mikir cocok kalau di hutan macam ini ada papan gini nganggur, kita kasih paku supaya orang ini nanti kalau nak mandi di sumur sebelah kok bisa nyantoli. Manfaat apa madarat? Manfaat. Yang kedua, ada orang datang mandi juga, tapi mikirnya gini, paku kok ditaruh di sini, ini bahaya. Nanti kalau ada orang berdiri kecantol pala orang, apa dak sobek? Kalau yang setinggi awak dak kena memang. Ini kalau yang setinggi Kevin apa dak sobek pala ini. Nah, akhirnya sama orang kedua dicabut pakunya. Dah, enggak usah pakai paku. Nah, ini yang bagus yang mana? Yang bagus kalau menurut kaidah fikihnya, maka yang bagus adalah mencabut paku, karena mencegah bahaya terjadi itu lebih baik daripada menarik kemanfaatan. Walaupun tadi manfaatnya ya untuk naruh pakaian baju tadi, tapi itu dikalahkan. Lebih yang dimenangkan adalah mengantisipasi supaya tidak ada bahaya yang terjadi. Nah, ini sama, ini juga mengamalkan daful mafasid. Kenapa? Kalau saya kelarnya di situ, agak jebol terus. Akhirnya rusak kan. Nah, itu madorot. Akhirnya kalau madorot pas malam nak ganti baju, nak jalan ndak nampak, lampunya rusak misalnya. Nah, maka itu dimenangkan daripada
Enaknya apa kalau sekarang di situ tidur bisa matikan, apa sembunyi bisa dimatikan. Biasanya kamu kan pas ngaji tafsir bisa dimatikan. Jadi pas nongkrong di situ biar tidak nampak dimatikan. Nah, walaupun manfaatnya banyak tadi kayak gitu, tapi lebih dimenangkan tadi supaya tidak terjadi kerusakan gitu. Zak, contohnya Zak ya. Autahunu atau cidra siapa kamu, mencidrai siapa kamu bihima dengan yadani fi amanatin di dalam amanah kepercayaan awadiatin atau titipan. Amanah itu apa? Sesuatu yang kita tuh diminta untuk menjaga itu. Misalnya gini, no, ini pena untuk kamu, jaga elok-elok, jangan sampai rusak. Nah, minta dijaga oleh orang yang dipercaya sama orang lain. Man, buku ini jangan sampai hilang, pegang betul-betul, jangan sampai hilang, jangan sampai koyak. Nah, amanah, minta menjaga. Tapi kalau wadiah, titipan adalah sesuatu milik orang lain yang ada di kita, suatu saat nanti akan dikembali. Contohnya siapa? Contohnya tukang parkir. Wah, awak nitip motor ini jangan sampai hilang. Ya. Nah, wawaknya yang terima bukan berarti ini langsung jadi milik tukang parkir, tapi suatu saat ini akan dikembalikan. Kita cuma hanya titip itu bakal dibalikkan tapi kalau amanah, tangan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasihkan ke kamu, ditempelkan ke kamu supaya kamu bisa beraktivitas, ya kan? Coba bayangkan kalau tidak punya dua tangan. Wah, langsung paham kalau tidak punya dua tangan siapa itu. Coba bayangkan. Tapi kamu ini jangan tiru yang itu. Kalau yang itu tidak bagus. Tiru yang ini satu lagi. Kalau yang satu lagi itu bagus. Apa yang satu lagi? Dia tidak punya tangan. Bukan yang itu. Ada lagi, dia tidak punya tangan. Orangnya kocak, masih kecil juga kayak tapi dia tuh ya gimana? Luar biasa. Dengan tangan tidak punya itu, dia menggelar sarjana S1. Terus orang tanya kan akhirnya. Ya, terus buat makalah, buat skripsi, buat proposal, kayak mana itu? Apa minjam kawan terus dibayari suruh buat? Tidak. Terus dia pakai inilah, pakai kaki. Bahkan ini yang paling konyol adalah ketika dia di wisuda itu jalan yang bernama dipanggilkan bin ini, silakan maju ke depan. Salaman sama bapak rektornya itu pakai kaki kan. Jadi gini. Ya gitu. Jadi salamannya pakai kaki. Terus rektornya tuh nganggap ini sebuah tidak sopan, ya memaklumi. Soalnya apa? Masa nak salaman pakai tangan? Mana tangannya gini-gini? Akhirnya pakai kaki. Di foto pula itu krik gitu. Salamannya pakai kaki. Terus hebatnya lagi dia itu bahkan ya itu tadi ngetik pakai laptop pakai kaki itu bisa. Nah itulah makanya walaupun punya kekurangan, latah takir syai'an fa inna likulli syai'in maziyatan. Segala sesuatu itu jangan kamu remehkan karena pasti segala sesuatu itu mempunyai keistimewaan. Pokoknya pasti punya keistimewaan. Autaktuba atau menulis siapa kamu bima dengan yadani ma pada sesuatu laya juzu yang tidak boleh anutku apa berkata bihi dengan ma. Atau termasuk tidak punya adab lagi tangannya adalah digunakan untuk menulis sesuatu yang mana kalau diucapkan itu tidak boleh. Kalau di Putri entah saya belum ada nengok, yang banyak itu paling tanggal di situ tanggal jadian paling banyak.
Kalau di Putra ini yang agak parah dikit. Nah, itu kamu kalau nengok ke belakang situ apa ada isinya tulisan-tulisan semua itu. Terus yang di situ itu apa ada tulisan semua. Nah, nanti dulu, tulisan itu kan tidak berkata. Tapi kalau orang nengoknya itu pasti akan membaca gitu. Nah, itu loh maksudnya apa? Kalau nulisnya sesuatu yang mana kalau dibaca pakai omongan itu adalah tidak boleh, maka nulisnya itu tuh juga tidak boleh. Contoh gambar yang aneh-aneh itu kan. Nah itu kan kalau di hati ngomongnya kan bukan gambar ya, tapi ucapannya kan. Apa itu? Oh terong katanya. Entah itu kenapa kok apa namanya anak putra ini kok suka sekali apa namanya gambar terong. Situ terong, situ belakang situ ya ada terong juga. Nulis kok terong terus, coba tulis yang lain gitu apa gitu. Kenapa? Karena tulisan itu adalah lisan kedua dari manusia itu. Lisan keduanya adalah pena. Karena pena mewakili dari lisan. Nah, makanya dijaga. Fa'inal kolama ini. Fa'inal kolama karena sesungguhnya polpen atau pena atau apapun itu kalau saya tidak pena Gus terus apa? Pensil. Loh, saya tidak pensil Gus di tembok tuh apa? Tidak nulis pakai pensil, terus pakai apa? Pakai arang. Ya sama baik pokoknya digunakan untuk mengukir, melukis apapun itu ya sama baik masuknya ke sini. Kenapa ahadul lisana ini itu salah satunya dua lisan karena pena mewakili lisan. Fahfat maka jagalah siapa kamu al-qalama pada pena. Makanya beruntung yang berangkat ngaji ini tidak bawa pena. Tapi itu tadi berhubung ngaji ini otomatis isinya ya ngisi ilmu, ya berarti ya kebalik. Ya kan? Beruntung berarti yang bawa pena. Gus saya bawa pena, tapi penanya mana? Awak nih nulisnya langsung di hati. Percuma nulis di buku bakal hilang. Karena ngukir di dalam hati inilah yang paling abadi. Ya terserah kalau macam itu. Tapi kalau ditanya lagi harus tahu. Nah, kalau tidak tahu ya sama baik. Amma fafat maka jagalah siapa kamu al-qalama pada pena amma dari sesuatu yang wajib hifdzul lisani apa menjaga lisan anhu dari ma wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin.